Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik kebijakan dividen pada sesi 32A. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah rencana atau keputusan yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan untuk menentukan bagaimana perusahaan akan mendistribusikan laba kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Kebijakan dividen mencakup beberapa aspek, termasuk frekuensi pembayaran dividen, jumlah dividen yang akan dibayarkan, serta cara pembayarannya, dalam kurung misalnya dalam bentuk tunai atau saham tambahan. Kita bahas selanjutnya dengan pengertian dividen. Dividen adalah bagian laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai pengembalian atas investasi mereka di perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh, beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan dividen antara lain, prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Perusahaan yang masih dalam fase pertumbuhan yang cepat mungkin memilih untuk mempertahankan sebagian besar laba mereka untuk membiayai ekspansi berlanjut daripada membayar dividen. Kebutuhan dana untuk investasi dan ekspansi. Jika perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai proyek-proyek baru atau ekspansi bisnis, mereka mungkin memilih untuk menahan sebagian besar laba mereka sebagai retained earning atau laba ditahan daripada membayar dividen kepada pemegang saham. Stabilitas laba perusahaan. Kondisi keuangan yang sudah mapan berpengaruh pada kebijakan dividen, terutama besaran laba yang ditahan yang akan didistribusikan sebagai dividen, dalam kurung dividen payout ratio. Posisi kas dan likuiditas perusahaan. Kondisi kas dan kemampuan untuk membayar tunai dividen berpengaruh signifikan pada kebijakan dividen perusahaan. Batasan hukum dan kontrak, perusahaan tentu memiliki kebijakan yang mengikat pemilik perusahaan tentang distribusi dividen yang dicantumkan pada anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART perusahaan. Preferensi pemegang saham. Keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham merupakan ungkapan preferensi pemilik perusahaan tentang kebijakan distribusi dividen. Kita lanjut dengan jenis-jenis kebijakan dividen, yaitu kebijakan dividen rendah dalam kurung low dividend payout, kebijakan dividen tinggi dalam kurung high dividend payout, kebijakan dividen stabil, dan kebijakan tidak membagikan dividen dalam kurung zero dividend policy. Kita melanjutkan dengan penjelasan kebijakan dividen. Kebijakan dividen rendah dalam kurung low dividend payout. Kebijakan dividen rendah dalam kurung low dividend payout merujuk pada strategi perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham dalam jumlah yang relatif kecil. Sebaliknya, perusahaan cenderung mempertahankan sebagian besar laba yang dihasilkan untuk digunakan dalam kegiatan bisnis internalnya, seperti pengembangan produk, ekspansi, penelitian, dan akuisisi. Pertimbangan dividen rendah, ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih kebijakan dividen rendah, yaitu pertumbuhan. Perusahaan yang masih dalam tahap pertumbuhan yang cepat mungkin memilih untuk mempertahankan sebagian besar laba untuk membiayai proyek-proyek yang dapat meningkatkan pertumbuhan masa depan. Kebutuhan modal. Jika perusahaan memerlukan modal tambahan untuk investasi atau ekspansi, mempertahankan laba dapat menjadi cara efektif untuk membiayainya tanpa harus mendapatkan pinjaman tambahan atau menerbitkan saham baru. Perpajakan. Dividen sering kali dikenakan pajak, baik pada tingkat perusahaan maupun pada tingkat individu. Dengan mempertahankan laba, perusahaan dapat menghindari pajak tambahan yang terkait dengan pembayaran dividen. Sinyal pasar. Kebijakan dividen rendah juga bisa menjadi sinyal kepada pasar bahwa perusahaan memiliki rencana yang kuat untuk menggunakan laba tersebut dalam investasi yang menguntungkan. Demikian akhir dari sesi ini. Silakan dilanjutkan pada sesi 32B untuk topik kebijakan dividen. Terima kasih.